memiliki beberapa rasio, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity rasio. Pada rasio likuiditas ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada rasio lancar atau biasa disebut dengan current ratio. Current ratio ini rumusnya yaitu aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki current ratio 5.366.211.979.743 rupiah dibagi dengan hutang lancarnya yaitu 623.872 juta sekian, di mana hasilnya nanti adalah 8,60. Sedangkan tahun 2021 current ratio ini memiliki sejumlah 5.153.193.404 rupiah dibagi dengan hutang lancarnya yaitu 722.537.447.543 rupiah, di mana hasilnya yaitu 7,18. Jadi analisis kesimpulannya dari current ratio ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan sebesar 1,42 atau 142%, yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 7,18 meningkat menjadi 8,60. Ini menunjukkan perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar pada tahun 2022. Di sini ada rasio sangat lancar atau biasa yang kita sebut dengan quick ratio. Quick ratio ini memiliki rumus aset lancar dikurangi dengan persediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki quick ratio sejumlah 5.366.211 juta sekian, kemudian dibagi dengan persediaannya yaitu 2.308.471 juta sekian, kemudian dibagi dengan hutang lancarnya yaitu 623.872.869 rupiah. Jadi hasilnya yaitu 4,90. Kemudian pada tahun 2021, quick ratio memiliki sejumlah 5.192.108 juta sekian, kemudian dikurangi lagi dengan persediaan yaitu 2.367.948 juta sekian. Setelah itu kita bagi dengan hutang lancarnya yaitu 722.539.447.543 rupiah, yaitu hasilnya 3,90. Jadi pada tahun 2021 ini sampai tahun 2022 PT AIS Hardware Indonesia Tbk mempunyai nilai rasio yang tinggi sehingga mencerminkan tingkat likuiditasnya tinggi juga. Jadi pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 1. Selanjutnya yaitu ada rasio kas atau biasa disebut dengan cash ratio. Rasio kas ini memiliki rumus kas plus setara kas kemudian dibagi dengan hutang lancarnya. Nah, pada tahun 2022 ini cash ratio sejumlah 2.689.689 juta sekian, kemudian dibagi dengan hutang lancarnya yaitu sejumlah 623.872 juta sekian. Nah, hasilnya yaitu 4,31. Kemudian pada tahun 2021 memiliki cash ratio sejumlah 2.543.833 juta sekian, kemudian dibagi dengan 722.537 juta sekian. Hasilnya yaitu 3,52. Jadi analisisnya dari rasio cash ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 0,79 atau 79%. Yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 3,52 ini berubah menjadi 4,31 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak kas dan setara kas yang relatif terhadap kewajiban jangka pendeknya pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu ada rasio perputaran kas. Pada rasio perputaran kas ini memiliki rumus penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Modal kerja bersih ini didapat dari aset lancar dikurangi dengan hutang lancarnya. Nah, pada tahun 2022, rasio perputaran kas ini sejumlah 1.626.507 juta sekian, kemudian dibagi dengan 4.742 miliar sekian. Nah, hasilnya yaitu 0,34. Kemudian pada tahun 2021, rasio perputaran kas ini memiliki sejumlah 1.681.659 juta sekian, kemudian dibagi dengan 4.469.570 juta sekian. Nah, hasilnya yaitu 0,37. Jadi analisis dari rasio perputaran kas menunjukkan bahwa mengalami penurunan antara penjualan dengan modal kerja. Pada PT AIS Hardware ini mengalami penurunan sebesar 0,03 atau 3%. Selanjutnya yaitu inventory to next working capital. Nah, pada inventory to next working capital ini memiliki rumus persediaan dibagi dengan modal kerja bersih. Sama seperti yang tadi, modal kerja bersih ini hasil dari aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, tahun 2022 inventory to next working capital menunjukkan sejumlah 2.308.470
4.771 juta sekian, kemudian dibagi dengan 4.742.339 juta sekian. Nah, hasil di tahun 2022 ini yaitu 0,48. Kemudian pada tahun 2021 memiliki inventory to next working capital sejumlah 2.367.948 juta sekian, kemudian dibagi dengan modal kerja bersihnya sejumlah 4.469.570 juta sekian. Nah, hasilnya yaitu 0,52. Jadi pada PT SDN ini pada periode 2021 sampai periode 2022 mengalami penurunan antara jumlah persediaan dengan modal kerja, yang mana penurunannya sebesar 0,04 atau 4%. Selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, pada rasio aktivitas ini yang pertama ada perputaran piutang. Perputaran piutang ini rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan piutangnya. Pada tahun 2022 perputaran piutang memiliki sejumlah 1.626.507 juta sekian, kemudian dibagi dengan piutangnya yaitu 18.628 juta sekian, hasilnya yaitu 87,3. Pada tahun 2021 perputaran piutang ini sejumlah 1.681.659 juta sekian, kemudian dibagi dengan 23.716 juta sekian, hasilnya yaitu 70,9. Jadi analisis dari perputaran piutang ini mengalami peningkatan sejumlah 16,4 atau 25%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengumpulkan piutangnya dari pelanggan pada tahun 2022. Kemudian kita akan membaginya dengan per tahun, di mana dalam satu tahun sejumlah 365 atau biasa kita sebut dengan days of reserving, yang mana 365 ini dibagi dengan putaran piutang. Pada tahun 2022, 365 dibagi dengan 87,3, hasilnya yaitu 4,1. Sedangkan tahun 2021, 365 dibagi dengan 70,9, hasilnya yaitu 5,1. Jadi perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa PT SDN ini mengalami penurunan dalam hal perputaran piutangnya, sehingga pada 2021 perusahaan ini mengumpulkan piutangnya dalam 51 hari, maka pada tahun 2022 perusahaan ini membutuhkan waktu 44,1 hari untuk mengumpulkan piutangnya. Yang kedua ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya penjualan bagi dengan persediaan. Nah, pada tahun 2022 ini inventory turnovernya sejumlah 1.626.507 juta sekian dibagi dengan 2.308.471 juta sekian, hasilnya yaitu 0,70. Sedangkan pada tahun 2021 inventory turnover sejumlah 1.681.659 juta sekian dibagi dengan 2.367.984 juta sekian, hasilnya yaitu 0,71. Jadi analisis dari inventory turnover ini mengalami penurunan sebesar 1 atau 1%, yang pada tahun 2022 sebesar 0,70 menjadi 0,71 pada tahun 2021. Kemudian kita bagi, yaitu yang biasa kita sebut dengan days of reserve, yang mana per tahunnya ini kita bagi dengan perputaran persediaannya. Pada tahun 2022 ini 365 dibagi dengan 0,70, hasilnya yaitu 521. Sedangkan pada tahun 2021 365 dibagi dengan 0,71, hasilnya sama dengan 514. Jadi analisis dari inventory turnover of days ini menunjukkan bahwa perusahaan mempercepat pertukaran persediaan dalam periode tersebut, yang awalnya sebesar 514 pada tahun 2021 menjadi 521 pada tahun 2022. Ini mengalami peningkatan sebesar 7 atau 7%. Selanjutnya yaitu ada perputaran utang usaha. Perputaran utang usaha ini rumusnya yaitu beban pokok penjualan dibagi dengan utang usaha. Jadi pada tahun 2022 Private turnover ini memiliki sejumlah 841.232 juta sekian, kemudian kita bagi dengan 118.696 juta sekian, hasilnya yaitu 7,08. Kemudian pada tahun 2021 sejumlah 861.652 juta sekian, kita bagi dengan 100.941 juta sekian, hasilnya yaitu 8,53. Kemudian kita langsung bagi dengan per tahunnya, yaitu per tahun sejumlah 365 hari dibagi dengan perputaran utang usaha. Pada tahun 2022 ini payable turnover 365 hari dibagi dengan 7,08, hasilnya yaitu 51,5. Sedangkan pada tahun
2021 memiliki 365 hari dibagi dengan 8,53, hasilnya yaitu 4,42,7. Jadi teman-teman, analisis dari payable outstanding ini mengalami peningkatan sebesar 8,8 atau 88%. Ini menandakan bahwa perusahaan mengelola kewajiban keuangannya dengan lebih efisien dan membayar pemasok dengan lebih cepat dalam periode tersebut. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Nah, pada tahun 2022 ini jumlah 1.626 miliar sekian dibagi dengan 4.742 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,34. Sedangkan di tahun 2021 WCT-nya yaitu 1.681 miliar 659 juta sekian dibagi dengan 4.469 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,37. Jadi analisis dari perputaran modal kerja ini mengalami penurunan sebesar 0,03 atau 3%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam mengelola modal kerjanya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu perputaran aktiva tetap. Nah, pada perputaran aktiva tetap ini rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan aset tetap. Pada tahun 2022 sejumlah 1.626 miliar sekian, kemudian dibagi dengan 1.264 sekian, di hasilnya yaitu 1,28. Sedangkan di tahun 2021 perputaran aktiva tetap sejumlah 1.681 miliar 659 juta sekian dibagi dengan 1.320 miliar sekian, hasilnya yaitu 1,27. Jadi analisis dari perputaran aktiva tetap ini mengalami peningkatan sebesar 0,01 atau 1%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau nilai tambah. Perputaran aktiva atau aset turnover. Aset turnover ini rumusnya penjualan bersih dibagi dengan total aset. Di tahun 2022 sejumlah 1.626 miliar 507 juta sekian dibagi dengan 7.312 miliar 946 juta sekian, hasilnya yaitu 0,22. Sedangkan tahun 2021 aset turnover ini sejumlah 1.681 miliar 659 juta sekian dibagi dengan 7.189 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,23. Jadi analisis dari aset turnover ini mengalami penurunan sebesar 0,1 atau 1%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan pendapatannya. Selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini yang pertama ada debt to asset ratio atau debt ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Pada tahun 2022 memiliki sejumlah 1.642 miliar 0,14 juta sekian, kemudian dibagi dengan 7.312 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,22. Sedangkan di tahun 2021 sejumlah 1.677 miliar sekian dibagi dengan 7.189 miliar sekian, hasilnya 0,23. Jadi analisis dari debt to asset ratio ini menunjukkan bahwa dalam periode ini mengalami penurunan sebesar 0,01 atau 1%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi hutangnya dalam mengelola asetnya. Selanjutnya ada debt to equity ratio, yang mana rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitasnya. Di tahun 2022 memiliki sejumlah 1.642 miliar sekian dibagi dengan 5.670 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,28. Sedangkan tahun 2021 memiliki sejumlah 1.677 miliar sekian dibagi dengan 5.512 miliar sekian, hasilnya 0,30. Jadi analisis dari debt to equity ratio ini mengalami penurunan sebesar 0,02 atau 2%, yang awalnya 0,30 pada tahun 2021 menjadi 0,28 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi keuntungan ketergantungannya pada modal pinjaman untuk menandani operasinya. Selanjutnya yaitu ada tax interest earned, di mana rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan total biaya bunga. Di tahun 2022 ini memiliki nilai sejumlah 188 miliar 127 juta sekian dibagi dengan 14 miliar 400 juta sekian, yang mana hasilnya yaitu 13,0. Sedangkan tahun 2021-nya memiliki jumlah 198 miliar 342 juta sekian dan 14 miliar 641 juta sekian, hasilnya yaitu 13,5. Jadi analisis dari tax interest earned ini mengalami penurunan sebesar 0,5. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan belum meningkatkan kemampuannya untuk membayar bunga pada utang dengan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio atau yang disingkat dengan LTDTER.
Ini memiliki rumus utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitasnya. Nah, di tahun 2022 ini memiliki sejumlah 1 triliun 18 miliar 141 juta sekian dibagi dengan 5 triliun 670 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,17. Sedangkan di tahun 2021 memiliki sejumlah 954 miliar 520 juta sekian dibagi dengan 5 triliun 512 miliar 758 juta sekian, hasilnya yaitu 0,17. Jadi analisis dari long term debt to equity ratio ini mengalami persamaan pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang mana nilainya sebesar 0,17 atau 17%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mengurangi tingkat utangnya atau meningkatkan ekuitasnya. Rasio profitabilitas atau dimana biasanya disebut dengan profitability ratio. Untuk yang pertama yaitu ada gross profit margin, rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Di tahun 2022 memiliki 785 miliar 275 juta sekian dibagi dengan 1 triliun 626 miliar 507 juta sekian, hasilnya yaitu 0,48. Sedangkan tahun 2021 memiliki 820 miliar sekian dibagi dengan 1 triliun 681 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,48. Jadi analisis dari gross profit margin ini mengalami persamaan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Ini menandakan bahwa perusahaan stabil dalam peningkatan biaya produksi yang mana dapat meningkatkan profitabilitas perusahaannya. Dari rasio profitabilitas ini ada next profit margin, di mana rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Di tahun 2022 hasilnya yaitu 1 triliun 185 miliar 748 juta sekian dibagi dengan 1 triliun 626 miliar sekian, yaitu hasilnya 0,72. Sedangkan di tahun 2021 yaitu 1 triliun 222 miliar dibagi dengan 1 triliun 681 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,72. Jadi analisis dari next profit margin ini mengalami persamaan sebesar 0,72 atau 72% pada tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan stabil dan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari penjualannya. Selanjutnya ada return on sales, di mana return on sales ini memiliki rumus EBIT dibagi dengan penjualan bersih. Di tahun 2022 ini memiliki sejumlah 188 miliar 127 juta sekian dibagi dengan 1 triliun 626 miliar 507 juta sekian, hasilnya yaitu 0,11. Sedangkan di tahun 2021 yaitu 198 miliar 342 juta sekian dibagi dengan 1 triliun 681 miliar 659 juta sekian, hasilnya sama seperti di tahun 2022 yaitu 0,11%. 0,11. Jadi analisis dari return on sales ini mengalami persamaan yang sama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Yang mana tahun 2021 dan tahun 2022 ini memiliki 0,11 atau 11%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan stabil dalam meningkatkan efisiensi untuk menghasilkan keuntungan di setiap penjualannya. Selanjutnya ada return on aset, di mana return on aset ini rumusnya yaitu laba bersih bagi dengan total aset. Di tahun 2022 yaitu 188 miliar 127 juta sekian dibagi dengan 7 triliun 312 miliar sekian, yaitu hasilnya 0,2. Sedangkan di tahun 2021 memiliki 198 miliar 342 juta sekian dibagi dengan 7 triliun 189 miliar 816 juta sekian, hasilnya yaitu 0,27. Jadi analisis dari return on asset ini mengalami penurunan 0,07 atau 7%, yang pada awalnya 0,27 pada tahun 2021 menjadi 0,02 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungannya. Selanjutnya ada return on equity, di mana rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2022 ini memiliki sejumlah 188 miliar 127 juta sekian dibagi dengan 5 triliun 670 juta sekian, yaitu hasilnya 0,23. Dan di tahun 2021 ini sejumlah 198 miliar 342 juta sekian dibagi dengan 5 triliun 512 miliar 758 juta sekian, hasilnya yaitu 0,03. Jadi analisis dari return on equity ini mengalami persamaan yang sama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, yang mana pada tahun 2021 dan tahun 2022 ini memiliki 0,03 atau naik atau 3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan stabil dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham relatif terhadap ekuitas yang mereka miliki. Nah, yang terakhir ada rasio pasar. Rasio pasar ini yang pertama ada price earning ratio. Rumusnya yaitu harga pasar per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Di tahun 2022 ini yaitu harga pasar per lembar sahamnya yaitu 8,97 dibagi dengan laba per lembar sahamnya yaitu 8,97, jadi hasilnya yaitu 1 atau 1 kali.
2021 ini 9,45 dibagi dengan 9,45 hasilnya yaitu 1 atau 1 kali. Jadi hasil dari analisis price earning ratio ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan sebanding dengan laba bersih yang dihasilkan per sahamnya. Nah, yang terakhir dari rasio pasar yaitu earning per saham, di mana rumusnya yaitu laba bersih atau EAT dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di tahun 2022 ini laba bersihnya yaitu 188 miliar 127 juta sekian dibagi dengan 5 triliun 635 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,03. Dan di tahun 2021 nya sejumlah 198 miliar 342 juta sekian dibagi dengan 5 triliun 481 miliar sekian, hasilnya yaitu 0,03. Jadi analisis dari earning per saham ini menunjukkan bahwa indikator positif karena menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan per sahamnya telah sebanding secara signifikan.